Shalom, salam bahagia dan salam sejahtera bagi kita sekalian yang sudah hadir dalam ibadah doa penyembahan. Pada hari ini, Selasa tanggal 9 Februari 2021. Ya, dimanapun kita mengikuti Bapak Ibu Saudara sekalian, biarlah kita datang kepada Tuhan, baik mengikuti secara langsung dan tunda ibadah ini, karena ibadah itu berguna dalam segala hal. Amin. Ibadah itu berguna dalam segala hal. Mari kita bangkit berdiri, kita angkat sebuah lagu, kita nyanyikan Itu Nama yang Indah. Yang ku cinta, itu nama, itu nama yang indah, nama Yesus. Itu nama yang indah dari surga mulia. Takut diusirnya, hati susah dihiburnya. Nama Yesus yang indah, yang ku cinta. Nama Yesus yang indah, nama Yesus yang indah, yang ku cinta. Nama Yesus yang indah. Nanti Ivan berdoa. Nama Yesus yang indah, yang ku cinta. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ada kuasa di dalam nama-Mu Tuhan. Ketika kami menyerukan nama-Mu, Kau memberikan kemenangan atas kehidupan kami. Dan yakin kami berkata Engkau adalah penolong bagi kehidupan kami. Kami tidak perlu takut akan menghadapi apapun Tuhan, masalah-masalah di dunia ini, karena kami yakin dan percaya jika kami memanggil nama-Mu, Engkau hadir di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami. Urapi semua Tuhan para pelayan-Mu yang mengambil bagian dalam ibadah ini, dari hamba-Mu Tuhan yang memimpin dari awal, pertengahan hingga akhir, dan semua Tuhan para imam-imam yang melayani Tuhan. Engkau yang urapi juga sidang jemaat-Mu juga Tuhan yang telah datang di tempat ini dan yang bergas di tempat ini. Engkau yang selamatkan Tuhan, yang mengikuti juga ibadah secara online. Engkau juga urapi semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kuasa jahatnya mau mengganggu hati pikiran kami mau tolak, kami mau usir hanya dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar lebih kuatnya pergi dari tempat ini. Roh Allah saja berhadirat di tempat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan. Mari kita angkat puji-pujian bagi Tuhan. Kita nyanyikan nyanyian Tak Perlu Kau Ragukan. Oh
meragukan kuasa pertolongan Tuhan. Amin. Jangan ragu sedikit pun seperti Petrus, bimbang dan ragu, akhirnya tenggelam. Ya, kita pandang terus kepada Tuhan. Tuhan itu penolong yang ajaib. Setia, walau kita tidak setia, Tuhan tetap setia. Amin. Pernah tidak setia? Pernah. Bagaimana Tuhan? Tetap setia kan? Nah, itulah Tuhan itu ya. Dia kekal. Kasih itu kekal. Setianya juga kekal. Patutlah kita setia kepada Tuhan. Kita ganti nyanyian kita. Kita nyanyikan nyanyian Ku Tahu Siapa Yang Pimpin. Kita bagi berdiri. Wanita saja. Nyanyian terakhir kita nyanyikan nyanyian Di Tengah Ombak. Di tengah ombak dan arus pencobaan, hati tenggelam, tujuan arah hidupku. Bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengharapkan kasih-Nya, seolah-olah tiada mampu. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak, dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan tiap tetesan air mata. Dia mengenal hatiku yang
tibalah waktunya Tuhan bagi kami berdiam diri seperti Maria dekat kaki Tuhan. Memperhatikan firman-Mu supaya segala kesusahan, kekhawatiran kami berlalu semua. Sebab firman-Mu bisa memberi garansi jaminan kepada kami. Ketika kami mendengar firman-Mu, akan datang kebaikan, damai, sejahtera, mujizat sesuai kebutuhan kami. Firman Allah tidak pernah gagal. Sebab kalau Allah berfirman semua jadi. Kalau Allah memberi perintah semua ada. Asal kami percaya kami akan ditolong dan diberkati oleh Tuhan. Mujizat masih ada bagi kami. Dan Tuhan sediakan bagi kami yang mengikuti ibadah ini. Berkatilah Tuhan, bukakan rahasia firman-Mu. Kuasa iblis, kuasa setan kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Kami perintahkan keluar dari ruangan ini, khususnya dari pikiran dan hati kami. Supaya hati kami fokus kepada firman Allah. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, silakan. Salam bahagia dan salam sejahtera bagi kita sekalian yang sudah hadir dan mengikuti ibadah secara online. Begitu juga yang mungkin mengikuti secara tunda ya. Mari, tiba waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya kasih dulu temanya. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan. Ya, temanya adalah siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan. Apa temanya? Puji Tuhan. Amsal 16 ya. Ayat 20. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, kita baca sama-sama. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Yang percaya pada Tuhan berbahagia. Amin. Dan yang memperhatikan firman mendapat kebaikan. Ya, dari mendengar nanti timbul iman, kemudian firman itu akan mengubah yang buruk menjadi baik. Keadaan yang buruk menjadi baik. Semua orang mengharapkan kebaikan. Ya, berjalan, tidur, bekerja, ya, bermimpi, pengen dapat yang baik, ya, supaya semua perjalanan hidup kita ditandai dengan kebaikan. Maka kita harus memperhatikan firman. Sejak kita memperhatikan firman, ya, kita simpan dalam hati. Sejak saat itu kebaikan akan menghampiri saudara. Tuhan utuskan kebaikan menghampiri kita kalau kita memperhatikan firman. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata, perhatikanlah cara kamu mendengar firman. Ya, jadi perhatikan cara kita mendengar firman. Ya, umpamanya dengar firman, jangan bercerita atau ngobrol umpamanya. Umpama atau ke sana ke mari, atau pikirannya melayang-layang. Melayang-layang. Ya, jadi Tuhan Yesus memberi perumpamaan tentang orang yang mendengar firman. Pertama disebut ada yang jatuh di pinggir jalan, lalu dimakan burung. Yang kedua jatuh di mana?
di batu-batu, ya. Nah, tanahnya tipis. Begitu datang matahari panas terik, benih itu layu, akhirnya tidak bertumbuh. Yang ketiga, di semak duri. Semak duri itu disebut kekhawatiran dan percintaan dunia. Ya, kekhawatiran dan percintaan dunia itu duri-duri yang menusuk, yang membuat gagal firman Tuhan. Kemudian satu lagi di tanah yang baik. Jadi dibagi 4. Tadi di tanah pertama di pinggir jalan, dengar firman, berjalan-jalan pikiran. Ya. Yang kedua di atas batu, hatinya keras, hatinya mengeras seperti batu. Yang ketiga di semak duri, kekhawatiran. Jangan khawatir. Jangan dikira khawatir itu tidak ada efeknya, ya. Kita disuruh jangan khawatir tentang apapun juga, terutama di masa corona ini. Jangan kekhawatiran menguasai saudara, ya. Jangan kekhawatiran. Percaya, mantapkan iman saudara. Mantapkan, jangan khawatir, ya. Jangan juga mendua hati. Orang yang mendua hati tidak mendapat apa-apa dari Tuhan. Fokus, percaya Tuhan itu baik, Tuhan mampu. Ya, Tuhan baik, Tuhan mampu. Ya. Yang keempat, di tanah yang baik. Itulah orang yang mendengar firman Tuhan dengan mengerti dan disimpan di dalam hati. Nanti berbuah 30, 60, sampai 100. Ini menikah dari berapa? 30, terus 60, 100. Meningkat, bertambah-tambah. Sampai ke ruang Maha Kudus. Ya, jadi iman kita harus bertambah-tambah, harus meningkat. Zaman corona ini sudah dibuatkan dalam Alkitab Habakuk berapa? 3 ayat 5. Ya, ini kegenapannya, ini baru startnya masa kesukaran, baru awal masa sulit. Ya, hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ya. Datangnya dari kejadian-kejadian besar, sering tanpa disadari. Datangnya dari kejadian-kejadian besar, sering tanpa disadari. Sekejadian besar mungkin termasuk yang melanda dunia sekarang, ya, adalah corona. Kejadian besar membuat sulit semua. Sulit ekonomi, sulit cari pekerjaan, sulit berbisnis, sulit dalam beribadah. Semua serba dalam kesulitan, kesukaran. Hari-hari terakhir akan datang masa-masa yang sukar. Dan orang nanti akan dihimpit oleh kesukaran. Sehingga manusia putus asa. Tidak ada lagi pengharapan. Ya, tidak sedikit orang sudah bunuh diri. Ya, karena dia lihat tidak ada lagi sumber penghidupan. Semua sudah hancur, dilululantak oleh COVID ini. Ya, tapi kita umat Tuhan. Ya, kita memiliki Tuhan Yesus, kepala gereja. Amin. Mempelai pria sorga. Amin. Seperti seorang suami, pasti dia pelihara istrinya. Demikian juga Kristus sebagai kepala. Maka disebut, hai suami, kasihilah istrimu, rawat, pelihara istrimu, seperti Kristus merawat, membela jemaatnya. Amin. Tuhan akan bela habis-habisnya. Kalau dia jemaat Tuhan, pasti dibela oleh Tuhan.
jadilah saudara bagian tubuh Kristus. Amin. Supaya mendapat pembelaan. Dibela oleh Tuhan. Pasti dia bela. Dan kalau kita bagian tubuh Kristus, pasti tidak ada kebimbangan dalam hati. Amin. Nah, lihat aja suami istri. Seorang istri akan merasa aman kalau dekat suami. Nggak perlu dia khawatir. Ya, ada kan istri-istri yang punya suami kan? Ya kan, tenang ya kalau punya suami. Itu baru suami di dunia. Apalagi mempelai pria surga. Amin. Dia akan bertanggung jawab penuh atas keselamatan kita. Terutama di masa-masa yang sukar. Di masa-masa yang sukar. Pasti dia pelihara kita. Ya, dia jaga kita. Jadi seperti dirinya sendiri. Makanya ayat mengatakan, hai suami, kasih istrimu seperti engkau mengasihi dirimu. Ya, kita mengasihi diri kita. Ya, kita rawat. Begitu juga suami terhadap istrinya. Dia rawat seperti Kristus terhadap jemaat. Ya, jadi jangan bimbang, jangan ragu. Tuhan itu baik. Jangan diukur kuasa Tuhan. Kuasa Allah tidak pernah terukur. Ya, jangan diukur kuasa Tuhan karena kuasa Allah itu tidak terukur. Namanya juga maha kuasa, maha besar, maha tahu, ya maha dahsyat. Allah itu maha. Ya, hanya kepada Allah yang dipakai kata maha. Ya. Maha tahu, maha kuasa, maha pengasih, maha penyayang. Ya, jadi Tuhan itu sangat baik sama kita. Ya, sangat baik. Ya, jadi ada orang menerima Yesus di rumahnya. Kita sudah tahu Marta menerima Yesus di rumahnya. Tapi Marta waktu menerima Yesus di rumahnya, dia sibuk untuk urusan perut, urusan makan minum. Ya, rumahnya di Betania kan, di Betania dekat Yerusalem. Ya, di situ tinggalnya Marta dengan Maria. Kemudian Yesus menyampaikan firman Tuhan di rumah itu. Ya, menyampaikan firman Tuhan. Maria duduk dekat kaki Tuhan. Maria duduk dekat kaki Tuhan. Dia memperhatikan firman Tuhan. Ya, memperhatikan firman. Maka disebut perhatikanlah cara kamu mendengar firman. Ya. Kemudian Marta sibuk soal perut, soal ekonomi, soal makan minum. Akhirnya dia datang pada Tuhan seperti dia mau memerintah, memprotes. Ya, mau menyuruh Tuhan memprotes. Ya, dia berkata, suruhlah Maria membantu aku. Ya, suruhlah Maria. Tapi apa kata Tuhan? Marta, Marta, engkau menyusahkan diri dengan banyak perkara. Engkau khawatir dengan banyak hal. Hanya satu yang perlu. Maria telah memilih yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Yaitu Maria duduk dekat kaki Tuhan, mendengar firman. Amin. Jadi ketika kita datang mendengar firman, itulah yang terbaik. Ya, itulah yang terbaik. Ya, jadi kita sekarang ini datang mendengar firman, kita mendapat yang terbaik. Itulah firman Allah yang hidup dan berkuasa. Nah, firman Tuhan itu tidak pernah gagal. Alkitab mengatakan firman Allah
tidak mungkin gagal. Ya, tidak mungkin gagal. Ya, tinggal kita terima saja. Percaya. Ya, kita simpan dalam hati, kita percaya. Nanti firman itu yang akan mengerjakan apa yang kita perlukan dalam hidup. Ya, Tuhan Yesus juga begitu, menyampaikan firman untuk menolong orang, entah sakitkah, entah apapun, dia sampaikan firman. Disampaikannya firman-Nya, disembuhkannya mereka. Coba dalam Mazmur 107 ya, coba ayat 20. Ya, Mazmur 107. Ya. Mazmur 107 ayat 20. Ya. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka. Ya. Disampaikannya firman-Nya, disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Jadi tidak jadi masuk kemana? Kubur. Tadinya sudah mau dikubur, ya, karena sudah genting, sudah gawat, tidak lagi harapan. Tapi orang ini mendengar firman Allah. Ya, akhirnya tidak jadi mati, hidup kembali, sehat kembali, bahkan yang mati pun bisa dibangkitkan oleh Tuhan. Ya, dalam Alkitab, dalam banyak sih, cuman yang ditulis ada 3 kan, yang dibangkitkan oleh Tuhan Yesus kan. Ya, 1 anak Jairus remaja yang masih di rumah. Di rumah siapa? Jairus. Talitakum, bangkitlah, langsung bangkit. Ya, bangkit. Itu yang pertama. Kedua, di jalan, sedang dibawa menuju kuburan di kota Nain. Ini arak-arakan 2. Ada arak-arakan bawa orang yang mati ke kuburan. Satu lagi rombongan Tuhan Yesus. Rombongan Tuhan mau masuk ke dalam kota Nain. Rombongan satu lagi, ini rombongan meninggalkan kota Nain menuju kuburan. Bertemu di tengah jalan. Ya, Tuhan hentikan usungan itu. Ibunya menangis karena anak ini anak tunggal satu-satunya. Ya, tapi Yesus berkata, "Hai anak muda, bangkitlah." Orang muda itu bangkit dari kematian. Ya, kematian itu ada macam-macamnya. 1, kematian tubuh. Kematian apa? Tubuh, seperti tadi. Ya. Kedua, kematian rohani. Kamu dikatakan hidup padahal mati. Upah dosa adalah maut. Ya, hidup tapi mati. Mati tapi hidup. Jadi banyak sekarang orang mayat apa? Hidup. Engkau dikatakan hidup padahal mati. Rohaninya sudah mati. Pengharapannya sudah tidak ada lagi. Engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Ya. Tapi Tuhan itu baik. Akhirnya yang anak muda ini bangkit. Masa depannya ditemukan lagi. Baru yang ketiga, di dalam kubur. Siapa itu? Lazarus. Sudah berbau, sudah 4 hari. 4 hari itu sama dengan 4.000 tahun. 1 hari sama dengan 1.000 tahun. Mulai dari zaman Adam sampai kepada Abraham 2000. Dari Abraham sampai kepada tulis 2000. Ini banyak orang yang sudah mati rohaninya. Yesus datang untuk menjadi kehidupan. Supaya bangkit kembali. Ya, hidup rohani kita. Jangan terus mati. Ada juga yang setengah mati, setengah hidup. Setengah hidup, setengah mati. Ya, saya dulu punya guru. Ya, guru dia badannya setengah hidup setengah mati. Ya, jadi kalau dia jalan, kaki yang satu nyeret kaki yang lain, badan setengah mati.
Terpaksa dia bekerja untuk kehidupan. Ya, itu guru saya dulu waktu SMP. Setengah mati, setengah hidup. Berarti ada juga rupanya setengah mati, setengah hidup. Di antara hidup dan mati. Hidup ya, mati ya. Dua-duanya dirasa sama dia. Saya hidup tapi mati. Mati tapi hidup. Ya, antara hidup dan mati. Tapi Tuhan itu ajaib. Dia berkata, ulurkan tanganmu. Begitu diulurkan tangannya, maka tubuh yang mati itu menjadi sehat kembali. Sehingga tubuhnya sehat. Ya, tidak setengah mati, setengah hidup. Kan dalam kitab Wahyu ada kan? Yang kalau dikatakan hidup padahal mati. Berarti setengah hidup, setengah mati. Ya. Bagaimana rasanya setengah hidup, setengah mati? Udah pernah? Belum ya? Sakit aja sudah menderita, apalagi sampai mati setengah badan itu. Ya, tapi Tuhan itu ajaib. Ya. Dia berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Siapa percaya kepadaku, dia akan hidup. Tuhan itu kebangkitan dan hidup. Apalagi hanya setengah mati. Ya, pasti bisa dibangkitkan. Lazarus saja sudah berapa tahun? Berapa hari? 4 hari. Ya, 4 hari. Ini Lazarus sampai orang, siapa saudaranya itu? Sudah berbau, sudah 4 hari. Tapi Tuhan berkatakan, kalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Kau akan melihat kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah adalah mengatasi segala sesuatu. Segala sesuatu bisa diatasi oleh kemuliaan Tuhan. Di mana ayatnya itu? Kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu. Coba nih sedikit. 2 Korintus pasal 3. Boleh ayat 4, perhatikan. Mudah-mudahan tidak salah. Ya, mari. 2 Korintus 3, 4. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Ya. Dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Ya, sekarang lompat saja ayatnya yang 10. Perhatikan. Sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia, Apa yang dahulu dianggap mulia pada perjanjian lama, pada zaman Musa, itu tidak ada artinya dibanding sekarang pada masa perjanjian baru. Terus perhatikan. sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini, sama sekali tidak mempunyai arti. Baca sama-sama pelan-pelan. Apa yang dahulu dianggap mulia, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini, maka tidak mempunyai arti. Waktu itu Musa mukanya bercahaya mulia. Waktu dia bawa 2 loh batu itu, ya, bawa 2 loh batu. Nah, turun dari gunung Sinai bawa tabernakel ini dia gambarnya. Mulia dia bercahaya. Alkitab mengatakan itu tidak ada artinya dibanding kemuliaan sekarang yang Tuhan nyatakan. Amin. Jadi kemuliaan sekarang itu lebih besar. Untuk apa? Untuk mengatasi segala sesuatu. Semua bisa teratasi kalau ada kemuliaan Allah. Dan ketika kita beribadah, roh kemuliaan itu hingga pada kita untuk mengatasi segala sesuatu. Amin. Amin. Jadi semua teratasi. Banyak masalah? Banyak masalah? Berapa macam? Rupa-rupa. Aduh, dompet sudah. Dompetnya sudah bagaimana? Habis. Ya, cicilan masih banyak. Uang sekolah nunggak. Dia. Nah, tapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Ya, ketika kita beribadah,
kemuliaan Allah turun. Itulah yang mengatasi segala sesuatu. Ya, sama kita ini juga sama-sama ya saudara. Kalau kami hanya dengan iman kami, berapa orang yang tinggal di sini ya. Hidup hanya dengan iman. Nggak ada sampingan kita. Kerja sampingan nggak ada ya. Nah, hanya hidup dengan iman. Ya, kalau ada iman walaupun sebesar biji sawi bisa memindahkan gunung yang besar. Bayangkan sebesar biji sawi saja bisa memindahkan gunung yang besar. Saya kira masalah saudara belum segede gunung lah. Atau sudah segede gunung? Belum lah. Ya, teratasi semua. Amin. Nah, bisa teratasi kemuliaan Allah yang mengatasi segala sesuatu. Teratasilah. Amin. Nah, ya, perkara langit dan perkara bumi. Perkara apa? Langit dan perkara bumi. Perkara langit itu perkara yang rohani. Perkara bumi perkara yang jasmani. Iya kan? Iya kan? Perkara jasmani, uang, kesehatan, makanan, minuman, tempat tinggal, itu yang jasmani. Ya, kalau perkara yang rohani, sejahtera, keselamatan, surga, hidup kekal, itu. Ya. Coba nanti tulis berapa kebutuhan saudara perkara yang jasmani, tulis berapa kebutuhan saudara secara rohani. Bisa ditulis nanti? Pulang dari sini tulis nanti ya. Kebutuhan saya Tuhan, perkara dunia jasmani. 1, uang untuk kontrakan. 2, beras, beli beras. 3, kesehatan. 4, mengenai cicilan bayar ke sono masih ada lagi tuh. Ya Tuhan tahu kita banyak kebutuhan. Tuhan Maha tahu. Ya, bawa kepada Tuhan dengan iman. Nanti Tuhan akan membuat semua indah pada waktunya. Mari, ayat terakhir saja. 1 Petrus pasal yang kelima itu. Ya, ayat yang kelima boleh mulai sampai yang ke-7. Perhatikan. Ya, 1 Petrus pasal yang kelima. Ayat tak asing lagi nih mah. Ya, coba. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Amin. Tuhan mengasihi orang yang rendah hati. Makin diberkati, makin pintar, makin rendah hati. Amin. Ya, terus. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Kita nanti berlutut merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Nanti dia akan meninggikan saudara. Terus. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ya, baca sama-sama ayatnya yang ke-7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Kekhawatiran itu, khawatir itu takut kepada sesuatu yang belum terjadi. Ya, jadi kalau Tuhan arahkan kita ke kanan yang positif. Biasanya kalau kanan itu positif. Khawatir itu narik kita ke kiri, negatif. Coba kalau kita ditarik, katakanlah ditarik ke sana, ke kanan, 250 kilo nariknya, ke kiri 250 kilo. Bagaimana saudara? Robek enggak? Hancur saudara. Itulah kekhawatiran membuat saudara hancur. Jangan ada khawatir.
Jangan kamu khawatir tentang apapun juga. Amin. Tentang apapun juga jangan ada khawatir. Sebab itu akan menarik engkau jauh dari Tuhan, menghancurkan hidup. Serahkan khawatirmu kepada Tuhan. Dia yang memperdulikan kita, yang memelihara kita. Masa pandemi ini Tuhan akan pelihara kita. Dia pelihara kita dengan sempurna sebagai tubuh Kristus. Mempelainya Tuhan. Dia pasti pelihara. Dia akan jaga kita. Dia rawat kita. Seperti firman Allah mengatakan, hai suami, rawat, bela istrimu. Seperti Kristus terhadap jemaatnya. Dia akan bela kita, rawat kita di tengah pandemi ini. Mari kita mau datang pada Tuhan. Di tengah ombak. Di tengah ombak. Haleluya. Di tengah ombak dan arus pencobaan, hampir tenggelam, tujuan arah hidupku bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengharapkan kasih-Nya seolah-olah tiada mampu. Di tengah ombak sekali, di tengah ombak dan arus pencobaan, hampir tenggelam, tujuan arah hidupku bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengharapkan kasih-Nya seolah-olah tiada mampu. Yesus perhatikan kehidupan tiap orang yang sudah rusak, dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Amin. Yesus perhatikan tiap tetesan air mata. Dia mengenal hatiku yang penuh
dengan penyesalan diri. Kor kita berlutut. Yesus perhatikan. Yang bisa berlutut, kalau tidak bisa berlutut, tidak usah. Yang sudah rusak dibetulkan. Yang sudah rusak dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan. Yesus perhatikan Tiap tetesan air mata. tiap tetesan air mata. Dia mengenal hatiku Dia mengenal hati yang penuh dengan penyesalan diri. dengan penyesalan Singer saja, diri. Yesus perhatikan. Jemaat boleh Yesus berdoa menyembah, perhatikan menghampiri tahta kasih karunia Tuhan untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. yang sudah rusak Dia mengasihi kita. dibetulkan Dia sanggup menolong kita, kasih menyembuhkan kita, menguatkan kita, membuka pintu-pintu yang tertutup jadi terbuka, hatikan menghibur saudara, melindungi saudara di tengah COVID ini dengan sempurna. Dia mengasihi saudara, mengenal hati Dia memperhatikan hidupmu. dengan penyesalan diri. Yesus perhatikan Dia peduli pada kita. Rasakan perhatian Tuhan. Dia menatap engkau dengan kasih-Nya. Tangannya terulur padamu. Dia ulurkan pertolongan mujizat padamu. Jangan ragukan kasih-Nya, kuasa-Nya, perhatian-Nya. Perhatikan tiap tetesan Amin. air mata. Dia mengenal hatiku yang penuh dengan penyesalan diri. Mari datang pada Tuhan. Dia memperhatikan kita. Dia memperhatikan kita. Haleluya. 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 Kami bersyukur dan menyembah Engkau, Allah yang mengasihi kami dan yang memperhatikan kami, yang tahu keadaan kami, kelemahan, keterbatasan kami, rasa gelisah, rasa takut, rasa cemas yang ada pada hati kami. Engkau tahu Tuhan. Engkau maha tahu akan keadaan kami. Dan kami sadar kami tidak ada kemampuan untuk bisa menolong diri kami yang banyak masalah dan persoalan hidup. Dengan beban hidup yang begitu berat dan semakin sukar dan berat kami rasakan. Kami datang padamu membawa semua pikulan, keranjang pikulan kami di masa depan, masa akan datang. Dan juga masa lalu kami masih banyak masalah yang kami hadapi.
Biarlah Engkau berbelas kasihan kepada kami. Ulurkanlah tangan-Mu, ambillah segala keranjang pikulan kami Tuhan, supaya ringanlah langkah kami, ringanlah kehidupan kami Tuhan. Kami pulang nanti merasakan sentosa, merasakan kelegaan, hati kami lega karena Tuhan sudah mengambil alih semua beban kami. Kami bersyukur padamu, kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami, dan Tuhan sudah mengambil semua beban kami. Sudah diambil oleh Tuhan segala beban kami. Kami merasa lega sekarang, karena semua sudah kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih buat kemurahan-Mu, kebaikan-Mu pada kami manusia yang lemah dan berdosa ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyembah kepadamu, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bagaikan Musa mengangkat tangan padamu Tuhan. Kami tidak mampu. Ulurkan tangan-Mu, membuka jalan bagi anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapak, terima kasih, terima kasih. Terima kasih, haleluya, haleluya. Haleluya. Kita nyanyikan sebuah lagu. Tubuh, nyawaku, roh dan jiwaku kuserahkan pada Yesus. Kita bangkit berdiri. Sambut hamba-Mu. Tubuh, nyawaku, roh dan jiwaku kuserahkan pada Tuhan. Sambut hamba-Mu. Haleluya. Jiwaku ku serahkan pada Tuhan. Sambut hamba-Mu. Wanita saja lembut. Tubuh, nyawaku lemah. Tubuh, nyawaku. Amin. Roh dan jiwaku. Amin. Ku serahkan pada Tuhan. Sambut hamba-Mu. Sambut hamba-Mu. Sambut hamba-Mu. Sambut hamba-Mu. Sambut hamba-Mu. Terima kasih Tuhan. Semua doa-doa yang dipanjatkan Tuhan akan dengar, Tuhan akan kabulkan.
sesuai kebutuhan kami. Tuhan adalah penjawab doa yang sempurna, dan pertolongan-Mu tidak pernah terlambat. Engkau menolong kami tepat pada waktunya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami terima semua yang kami pohonkan padamu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari silakan dulu. Kita angkat puji-pujian bagi Tuhan. Kita nyanyikan nyanyian. Ya. Kita nyanyikan nyanyian mengikut Yesus keputusanku. Ya. Mengikut Yesus keputusanku. Kita jalankan sekali persembahan untuk disalurkan pada baksos ya, berupa baksos kepada jemaat yang memerlukan ya. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, tetap ku ikut walau sendiri, tetap ku ikut walau sendiri, tetap ku ikut walau sendiri, selamanya, saling dibuka dunia di belakang, saling dibuka dunia di belakang, saling dibuka dunia di belakang. Ku maju terus, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, tetap ku ikut walau sendiri, tetap ku ikut walau sendiri, tetap ku ikut walau sendiri, selamanya, ikut Tuhan Yesus selamanya. Amin. Walau sendiri tetap ikut Tuhan. Nanti upahnya di surga, di pintu gerbang mutiara, jalan-jalannya emas. Ya, hidup kekal selama-lamanya dalam kemuliaan, tubuh kemuliaan dan tempat yang mulia. Amin. Semua yang terindah sudah Tuhan siapkan. Kalau tidak, ya masuk kemana? Kalau nggak masuk surga, masuk kemana? Hanya dua ya. Kalau ada di tengah-tengah mungkin biarlah di tengah-tengah ya gitu. Tapi tidak ada di tengah-tengah ya. Kita yakin Tuhan mengasihi kita semua akan masuk surga. Amin. Ya, terima kasih buat kehadiran saudara dan persembahan saudara sebagai warta jemaat. Besok kita ibadah pendalaman Alkitab. Pendalaman atau pendalaman? Oh, pendalaman Alkitab. Jam 6 sore di Cimindi. Kitab Wahyu pasal 6. Ya, ini Wahyu bicara zaman akhir. Wah, kalau orang sudah ngerti kitab Wahyu, wah kebaca dunia, kebaca. Ya, puji Tuhan ya. Kemudian hari Sabtu ibadah mudah-mudi secara online, sekolah minggu secara online. Ya, kemudian minggu kita kumpul di sini 10.30 ya, diajak keluarga teman supaya mereka juga selamat. Amin. Membawa satu jiwa itu besar upahnya. Satu jiwa lebih berharga dari seluruh dunia. Bayangkan, Tuhan menghargai satu nyawa seharga apa? Lebih berharga dari seluruh dunia.
Mungkin orang itu mah orangnya mah nggak pintar, miskin, nggak ada harganya. Di mata Tuhan mau miskin, mau kaya, mau pintar, mau bodoh sama harganya. Ya, amin. Jadi kita berlomba-lomba membawa jiwa untuk berbakti kepada Tuhan. Ya, kita bantu dalam doa Bapak Napi Tupulu, ya, Opu April, kemudian Opu Orin, Ibu Lydia, Pak Siswanto, Ibu Hera, ya, kemudian Ibu Gembala kakinya kurang sehat, ya. Nah, ini faktor U. Faktor U, umur, tapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, ya. Ya, supaya semua bisa pulih, ya. Bagi Tuhan tidak mustahil, ya. Kita bangkit berdiri, kita doakan mereka. Kami berdoa buat yang nama-namanya disebutkan Tuhan. Penyakit apapun, bilur-bilur Tuhan adalah obat yang paling mujarab. Bagi bilur-bilur Tuhan semua penyakit disembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Bilur-bilur Tuhan menyembuhkan engkau. Firman yang disampaikan menyembuhkan engkau. Doa menyembuhkan engkau. Iman kami menyembuhkan engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, jadilah sembuh oleh kuasa doa kami pada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati juga tetangga kami, kiri kanan muka belakang, CRT, CRW ini juga Pak RT, Pak RW kami, Pak Lurah, Pak Muspika, Bapak Bupati kami Bandung Barat, Gubernur Jawa Barat Pak Ridwan Kamil dengan Pak Wakilnya, Bapak Presiden Joko Widodo dengan Pak Maruf Amin, seluruh aparatur negara. Tuhan berkati TNI, Polri, Tuhan berkati dari Panglima sampai pada prajurit terendah, Engkau berkati. Dan juga pakai kami untuk bersaksi, membawa jiwa untuk diselamatkan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan hentarkanlah anak-anak-Mu tiba dengan selamat. Berkati usaha mereka, berkati pekerjaan mereka. Yang belum mempunyai pekerjaan usaha, Engkaulah pencipta pekerjaan, pencipta usaha bagi anak-anak-Mu. Di tengah pandemi Tuhan berkati semua. Jangan ada yang khawatir dan kekurangan. Tuhan limpahi kebutuhan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dan sekarang saudaraku, pulanglah dengan berkat dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat malam. Selamat pulang. Tuhan Yesus bersama kita.